Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada video kali ini. Kita akan membahas masih tentang listrik. Ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang sebelumnya kita telah bahas di video sebelumnya, itu bahas tentang hukum satu Kirchhoff. Nah, setelah hukum satu Kirchhoff, kita juga membahas tentang rangkaian listrik lanjutan. Nah, sekarang kita akan terakhir ini rangkaian listrik, tapi kita akan membahas seluk-beluknya. Jadi cara mencari tegangan dan hambatan pengganti pada tiap-tiap jenis rangkaian, yaitu seri dan paralel. Jadi biasanya pada soal-soal di SMA kan ditanyain itu nggak jauh dari arus yang mengalir pada suatu hambatan, ya kan. Yang kedua biasanya tegangan pada suatu hambatan dan hambatan pengganti atau hambatan total. Yang paling sulit itu sebenarnya, atau yang paling, bukan yang paling sulit sih sebenarnya, yang paling rumit itu, ya rumit bukan berarti sulit ya kan. Yang paling rumit itu biasanya yang paralel. Kalau seri mah simpel kan. Sekarang kita akan ulas sedikit tentang rangkaian seri dan paralel dulu ya. Seri itu kemarin kan kita pernah bahas, ada suatu baterai, ini saya langsung gambarkan sketsanya. Kemudian ada hambatan. Nah, ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, ini baterainya, ini ada R1, ada R2, ada R3. Nah, ini rangkaian seri. Cirinya itu hambatan berada dalam satu kabel, satu penghantar, satu garis. Jadi dalam satu garis itu hambatannya terletak di situ, jadi nggak ada cabang. Itu rangkaian seri. Cara mencari hambatan totalnya, R pengganti ya biasanya, R total aja ya. R totalnya itu dengan menjumlahkan semua hambatan yang ada pada suatu penghantar, satu garis penghantar. Jadi R1 tambah R2, ini kan satu kabel kan. Jadi tinggal kita jumlahin. Nah, itu nyari R totalnya. Buat yang seri. Nah, sekarang yang paralel. Paralel itu contohnya seperti ini. Saya langsung gambarkan itunya. Nah, ini ada R1, ada R2. Kan ada positif dan negatif. Ini arusnya ngalir dari ini ya. Nah, ini ada arusnya ngalir I. Kemudian di setiap cabang juga punya arus. Nah, cara mencari hambatan penggantinya, hambatan paralelnya itu kita pakai 1/, ya kan. Kalau masih ingat kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita bahas. Jadi 1/Rp, R paralelnya itu 1/R1 tambah 1/R2. Jadi kalau dalam rangkaian paralel itu tandanya itu dia punya cabang. Cabangnya kan di sini, mulai cabangnya. Ketika arus mengalir dari kutub positif, ada satu cabang, dua cabang di sini, cabang ke sini dan cabang ke sini. Nah, makanya untuk mencari R-nya pada kedua cabang itu pakai rumus yang ini. Ya, jadi kalau ada 3, ya udah kita pakai 1 tambah 1/R3, 1 tambah ditambah 1/R3 gitu. Jadi tergantung banyaknya R. Itu ya, jadi untuk hambatan pengganti sekiranya jelas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kemarin konsep hukum satu Kirchhoff. Ini kita ngulang sedikit lagi ya, sedikit dulu ya. Hukum satu Kirchhoff. Nah, misalnya ada suatu rangkaian, ada baterai kayak biasa, baterainya ini kutub positif, ini kutub negatif, ya kan. Nah, kemudian ini ada R, ini ada R, ya, ini ada R juga. Misalnya gambarnya seperti ini ya, misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Ya, hambatannya ya, resistornya. Nah, arus listrik kan mengalir dari kutub positif, ini kutub positif ke kutub negatif. Jadi dia ngalir seperti itu kan. Nah, jadi ada I di sini, kita bikin I total. Ketika dia keluar dari sumber tegangan, sumber
listrik itu I-nya I total. Ketika masuk percabangan di sini arusnya terbagi. Ini kan hukum satu Kirchhoff kan. Nah, arusnya terbagi. Kita bikin simbol aja. Misalnya ini I2 ya, arus yang mengalir pada cabang ini I2. Arus yang mengalir pada cabang yang di atas ini I1. I1. Nah, kemudian ketika kedua arus ini ngalir, kemudian nyatu lagi di sini. Jadi arusnya seperti ketika nyatu itu arus jadi arus semula, arus totalnya I. Ini ngalir lagi yang balik ke baterainya jadi di sini. Nah, jadi I-nya tetap. Jadi ketika I-nya I total misalnya 10 ampere ya, 10 ampere, masuk ke percabangan terbagi dia, entah itu terbagi setengah, entah itu ada yang 2, ada yang berapa gitu nilainya. Nah, itu akan kita jelas cari nanti ya. Nah, kemudian dia menyatu lagi di cabang ini. Jadi arusnya itu kembali seperti semula. Jadi ibaratnya dalam rumus itu dituliskan bahwa I total ini itu setara nilainya dengan I yang ada di cabangnya, total I yang ada di cabangnya. Jadi sama dengan I1 ditambah I2. Jadi ketika I1 ditambah I2 pasti nilainya sama dengan I totalnya. Ini konsep hukum satu Kirchhoff ya, bahwa arus listrik yang masuk ke suatu percabangan itu nilainya akan sama dengan arus listrik keluar dari suatu percabangan juga. Jadi nilainya akan sama. Nah, sekarang gimana sih cara mencari arus ya pada masing-masing hambatan pada rangkaian paralel ya tentunya. Karena kalau rangkaian seri kayak gini itu arusnya nilainya sama semua, jadi nggak usah kita cari gitu. Ya, arusnya nilainya sama semua. Jadi yang misalnya keluar dari baterai arusnya 10 ampere, di sini yang ngalir di sini 10 ampere, sini 10 ampere, sini 10 ampere, semuanya sama. Itu pada rangkaian seri. Kalau paralel kayak gini, ada cabangnya itu beda. Sekarang cara ngitung arusnya gimana? Ada dua rumus, sebenarnya kita pakai rumus yang perbandingan aja ya. Rumus yang pertama. Nah, syarat untuk nyari arus itu kita mesti tahu I totalnya dulu. Misalnya saya bikin gambar ulang aja deh. Nah, gambarnya lebih sederhana ya. Kita potong gambar ini ya di sini ya. Nah, di sini aja. Nah, ya. Ini ada I total ya. Ini ada I1, ini ada I1, I2, ini R2, ini R1, ini I1. Ya kan? Nah, misalnya R1 ini 3 ya, R2 ini misalnya 4. Nah, ohm satuannya jangan lupa, ohm. Ohm itu simbol omeganya ya, simbolnya omega. Nah, sekarang kita mau cari misalnya arus totalnya itu 10 ampere. Ya, arus totalnya yang sebelum masuk cabang 10 ampere. Nah, kita mau cari I1-nya berapa dan I2-nya berapa. Caranya gimana? Kita mencari I1 dulu misalnya. Jadi kita mencari I1 dulu. Ya, ini kita masuk contoh soal ya. Jadi I1 itu nilainya kita pakai I total dulu ya. I total I ini dikali. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita mau cari arus yang mengalir pada I1, kita pakai R2. Tulis R2. Nah, jangan lupa total R-nya. Bukan R pengganti ya, tapi R ini kita jumlahkan, jumlahnya aja, nggak usah cari 1 per R, 1 per R, tapi kita jumlahkan aja kalau mau cari arus di setiap hambatan. Jadi R1 ditambah R2, langsung aja ditambah 7. Ya kan? Tulis rumus aja dulu deh. Tambah R2. Paham ya? Jadi ketika kita mau cari I1, kita pakainya R2. Sebaliknya, kalau kita mau cari I2, kita pakainya I total ya dikali R1 per R1 ditambah R2, bawahnya sama jumlah totalnya ya. Nah, ini rumus yang perlu dicatat. Jadi yang dicari itu ya kalau misalnya I1 ya berarti dia pakai R2. Kenapa Kak kok bisa gitu? Nah, sekarang kita lihat rumus hukum ohmnya. V sama dengan I kali R, ya kan? Nah, kenapa kok ketika kita mau cari I1 kita pakainya R2? Karena dia saling berbanding terbalik sebenarnya. Coba lihat, perhatikan. Ketika I kita tinggalkan di sebelah kanan dan R-nya kita pindah ke kiri kayak gini. Nah, kelihatan kan bahwa ketika R-nya, cara bacanya rumusnya gini. Ketika R-nya semakin besar, nilai I-nya semakin
kecil karena dia berbanding terbalik. Semisal gini aja deh, 1/10 dengan 1/2 mana yang lebih besar? 1/2. 1/10 ini kecil ya kan. Nah 1/2 ini besar. Cara carinya itu kita bikin pecahan gini aja deh, jangan 1/2, 1/100 saja. Nah mana yang lebih besar? Kata bikin desimal ya, ini yang lebih besar daripada yang ini ya kan. 1/100 lebih kecil. Nah maka dari itu kalau 100 ini kan besar angkanya, jadi kalau R nya besar justru nilainya kecil, nilai I nya justru kecil gitu. Nah jadi dia nilai I nya kecil, jadi soal ini kayak gitu juga. Jadi ketika arus yang mengalir pada R1 nya, R1 ini kan 3, R2 ini kan 4. Jadi secara otomatis mana I yang lebih besar mengalir? I yang lebih besar tentu mengalir di R1 karena R1 nilainya kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya besar. I-nya besar gitu. Jadi kalau R-nya besar, lebih besar dari yang lain maksudnya ya, dari yang satunya, maka I-nya juga akan kecil. Jadi berkebalikan dia ya. Paham ya? Jadi kalau nggak paham silakan tulis di kolom komentar aja ya. Ntar bisa tanya di situ. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung cari. Ya, ini kita cari ini dulu. Nah, kita cari yang ini dulu ya. I1 ya, tulis I1 sama dengan I totalnya 10 tulis ya kan, I totalnya 10 tulis dikali R2-nya berapa? R2-nya 4 per R1 tambah R2, 3 tambah 4, 7. Jadinya berapa I1-nya? 40/7. Nggak usah bikin desimal, nggak apa-apa, ribet ntar ya, ampere. Nah, sekarang untuk R2-nya, I2-nya maksudnya. I2-nya berarti I2 sama dengan ya I totalnya 10 dikali R1-nya 3. 3 per di totalnya 7. Jadinya berapa? I2 sama dengan 30/7. Nah, mana lebih besar? Ya. Nah, mana lebih besar 30/7? Bentar. Nah. 30/7 atau 40/7? Mana lebih besar? Ya ini 40/7 lebih besar daripada 30/7. Bener kan bahwa I1 itu lebih besar daripada I2. Nah sekarang kita mau buktiin bener nggak sih kita nyari nilai ini, nilainya bener nggak? Cara ngeceknya gimana? Kita itu pakai hukum satu Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff itu kan I sama dengan I1 ditambah I2. Jadi arus yang masuk ke suatu percabangan itu nilainya sama dengan arus yang keluar. Jadi I total ini nilainya akan sama dengan I1 ditambah I2. Itu konsepnya. Jadi I sama dengan I1-nya berapa? 40/7 tambah I2-nya berapa? 30/7. Nah, jadinya berapa? 40 tambah 30 itu 70/7 sama dengan 10 ampere. Jadi sama kan nilainya dengan yang I arus totalnya. Ya kan? Jadi itu ya cara cari arus di suatu hambatan gitu ya. Jadi sekian dulu ya kayaknya untuk video kali ini karena takut kelamaan juga. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas tentang cara nyari tegangan pada tiap-tiap hambatan. Kita belum cari itu kan, kita baru cari arusnya aja. Jadi sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan cari kolom komentar. Kalau mau tanya silahkan juga. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.